Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meilani Naila Rahmi dengan NIM 2453104. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan tugas bahasa Indonesia, yaitu cara mengaplikasikan aplikasi Mendeley, Google Scholar, dan Open Journal System, yang mana matkul bahasa Indonesia ini dosen pengampunya adalah Bapak Herman Gusmanto MPD. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana cara mengaplikasikan aplikasi Mendeley. Apa sih aplikasi Mendeley itu? Aplikasi Mendeley adalah aplikasi yang digunakan oleh pengguna untuk mengelola referensi, baik itu dari artikel ilmiah, skripsi, tesis, dan lain-lain, dengan cara menyimpan, mengatur, mencatat, ataupun mengutip. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara mengaplikasikan aplikasi Mendeley. Nah, yang pertama, kita harus memiliki aplikasi itu tersebut. Nah, dengan masuk ke Google, kemudian cari download Mendeley Desktop. Nah, kemudian kita pilih yang Mendeley Desktop for Windows. Nah, kemudian ada download now. Nah, klik download now, kemudian Mendeley Desktop tersebut akan terinstall. Maka langkah pertama adalah membuat akun dengan mengisi email dan password. Nah, setelah itu maka hubungkan Mendeley kalian ke Word dengan cara Tools, kemudian install Microsoft Word plugin. Nah, untuk membuktikan bahwa Mendeley kita terhubung ke Word, maka kita akan masuk ke Reference, kemudian akan melihat tampilan seperti ini. Berarti Mendeley kita telah terhubung ke Word. Untuk menggunakan aplikasi Mendeley tersebut, sekarang kita akan mencari jurnal yang akan kita kutip. Kita mencari di Google Scholar. Maka akan ada tampilan seperti ini. Klik Google Scholar. Nah, di dalam Google Cendekia kita ingin mencari pendidikan karakter sekolah dasar. Nah, di sini saya ingin memilih pendidikan karakter pada anak sekolah dasar di era digital. Maka akan ada tampilan seperti ini. Kemudian kita download di atas kanan. Apabila telah terdownload jurnal tadi, maka masuk ke Mendeley, klik add, maka kita cari jurnal yang telah kita download tadi. Maka akan timbul seperti ini. Rizky Asrul Ananda, Mufidatul Inas, pentingnya pendidikan karakter pada anak sekolah dasar di era digital. Setelah itu kita buka jurnal. Kemudian kita kutip yang ingin kita kutip. Misal kita ambil penanaman dan pengembangan pendidikan karakter di sekolah menjadi tanggung jawab bersama. Keluarga menjadi kiblat perjalanan dari dalam kandungan sampai tumbuh menjadi dewasa dan berlanjut di kemudian hari. Lingkungan sekolah saat ini memiliki peran sangat besar pembentukan karakter anak. Peran guru tidak hanya sekedar sebagai pendidik semata, tetapi juga sebagai pendidik karakter, moral, dan budaya bagi siswanya. Kita copy paste. Kemudian kita masuk ke Word. Kita paste. Nah, ini yang kita kutip dari PDF tadi. Kemudian kita masuk ke reference. Klik insert citation.
maka akan ditujukan Go to Mendeley. Nah, di dalam Mendeley ini kita klik Cite, kemudian akan muncul kutipan begini. Kutipan yang kita kutip ini dari Rizky Asrul Ananda et al. 2022. Apabila ingin membuat footnote, maka masuk ke reference, kemudian pilih style. Stylenya pilih yang modern humanities. Ini kita pilih ini. Kemudian kita klik insert citation, maka akan diarahkan Go to Mendeley. Nah, di dalam Mendeley ini kita klik Cite. Maka akan langsung ada footnote-nya, ada satu catatan kaki dari Rizky Asrul Ananda, Mufi-Datul Inas, N. Agung Setiawan. Pentingnya pendidikan karakter pada anak sekolah dasar di era digital. Dan apabila ingin langsung bikin daftar pustaka, ke reference, kemudian kita pilih insert biografi. Nah, maka akan langsung tertera langsung secara otomatis daftar pustakanya tersusun. Jadi inilah sekilas cara penggunaan aplikasi Mendeley yang saya terangkan. Jadi aplikasi Mendeley ini sangat penting bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa akhir untuk skripsian. Itu sangat dibutuhkan. Maba mahasiswa baru juga sangat dibutuhkan untuk mempermudah dalam pembuatan karya tulis ilmiah. Jadi sekian cara mengaplikasikan Mendeley dari saya. Baiklah, akan dilanjutkan ke aplikasi berikutnya. Baiklah, aplikasi yang kedua adalah Google Scholar. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengaplikasikan Google Scholar. Apa sih Google Scholar? Google Scholar adalah mesin pencari yang memungkinkan pengguna untuk mencari dan menemukan berbagai literatur ilmiah seperti artikel jurnal, artikel proceeding, buku, skripsi atau tesis, abstrak, dan lain-lain. Google Scholar memiliki beberapa fitur, di antaranya dapat memberikan peringkat dokumen berdasarkan teks terlengkap, tempat penerbitan, penulis, dan seberapa sering dokumen tersebut dikutip. Kedua, bisa membantu peneliti mengevaluasi dan melihat siapa yang telah mensitasi artikelnya. Kemudian, memudahkan penyusunan artikel ilmiah dengan memperhatikan kelengkapan teks, penulis, dan kutipan. Dan Google Scholar ini juga dapat dimanfaatkan di dalam berbagai bidang seperti penelitian, publikasi jurnal, dan pendidikan. Kita ke Google, kemudian kita cari Google Scholar. Bakal ada tampilan seperti ini, kemudian klik yang paling atas. Nah, maka akan ada tampilan seperti ini, Google Cendekia ataupun Google Scholar. Yang mana Google Scholar ini berisi referensi-referensi ilmiah yang ditulis oleh akademisi. Jadi Google Scholar ini sangat direkomendasikan terutama bagi mahasiswa. Nah, kemudian kita masukkan apa yang ingin kita cari. Misal, pendidikan karakter.
Nah, bakal ada tampilan-tampilan dari berbagai akademisi. Nah, di sini kita dapat melihat ini dari sejak tahun 2024, 2023, ada tahun 2020, dan kita bisa mencari ingin tahun keberapa. Kemudian kita bisa menyimpan ini ke perpustakaan kita dengan cara mengklik bintang. Nah, jika telah kalian klik, maka kalian dapat melihatnya di koleksiku. Kalau bukan koleksiku di sini My Library. Di sini My Library. Nah, kemudian dapat melihat citasi 165 kali. Ini merupakan rekomendasi yang unggul untuk dikutip untuk para mahasiswa dalam membuat skripsi, tesis. Nah, misal kita ingin mendownload salah satu jurnal, misalnya kita mengambil manajemen pendidikan karakter. Nah, maka akan timbul tampilan seperti ini, jurnal pendidikan karakter. Kemudian, jika ingin mendownload, maka klik PDF. Download this PDF file. Ini manajemen pendidikan karakter. Download this PDF file. Nah, maka ini kita akan mencarinya di penyimpanan kita. Kita nyari di penyimpanan. Nah, ini saya sudah buka di download. Maka ini jurnal telah diinstal dan bisa untuk menjadi referensi ataupun kalian ingin mengutip jurnal tersebut. Jadi beginilah cara penggunaan Google Scholar dalam mencari referensi yang ilmiah, yang para penulisnya yaitu para akademisi. Jadi sangat direkomended untuk para mahasiswa. Sekian cara penggunaan Google Scholar yang saya jelaskan. Selanjutnya akan saya lanjutkan dengan cara mengaplikasikan Open Journal System. Apa itu OJS? Open Journal System. Baiklah, OJS atau Open Journal System adalah perangkat lunak open source yang membantu pengelolaan dan penerbitan jurnal ilmiah secara online, dapat membuat website jurnal, mengelola proses submisi penulis, melakukan peer review atau pengkoreksian, mengedit artikel, mempublikasikan jurnal, mengelola arsip jurnal, membuat indeks jurnal. OJS dikembangkan oleh Public Knowledge Project (PKP) dan didistribusikan secara bebas di bawah GNU General Public License. OJS dapat diunduh secara gratis dan install ke penyedia web lokal. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan OJS. Pertama, kita masuk ke Google. Kemudian kita cari jurnal. Kita ambil di jurnal IAIN Curup. Nah, nanti bakal ada tampilan seperti ini. Ini adalah kumpulan-kumpulan dari jurnal IAIN Curup. Nah, misal kita ingin melihat salah satu jurnal ini, misal kita mau melihat jurnal pendidikan Islam, maka kita klik view jurnal.
Nah, nanti akan muncul seperti ini. Inilah jurnal yang mau kita lihat. Salah satu jurnal di IAIN Curug. Jika ingin mendownload jurnal ini, maka klik titik 3 kanan atas, maka klik download. Maka jurnal ini akan tersimpan. Sekian cara penggunaan Open Journal System. Mungkin hanya sampai sini penjelasan cara menggunakan aplikasi Mendeley, Google Scholar, dan OJS. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.